Perkenalkan, nama saya Fandi. Saya berasal dari Universitas Nusantara PGRI. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Odoo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 modul-modul. Yang pertama adalah modul yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah modul untuk membuat website. Nah, di modul membuat website di Odoo ini kita bisa membuat website dengan template yang sudah disediakan oleh Odoo. Jadi caranya adalah tinggal kita klik new di sini. Lalu kita misalkan ingin membuat sebuah page atau halaman. Di sini ada blog post. Blog post ini digunakan untuk membuat blog, website blog, produk, event, forum, dan job position, course, live chat, dan widget. Kemudian di sini ada juga site yang benar. Nah, ini adalah contohnya. Jadi saat kita sudah membuat tadi, klik new, kita bisa melihat bahwa di sini ada navbar, kemudian ada di bawahnya adalah navigasi dari setiap navbar. Kemudian ini adalah template. Maka saya akan misalkan saya ingin membuat blog post. Kita klik blog post, kita pilih nama blognya, yaitu kita klik news, judulnya misalkan blog, klik save. Setelah kita save, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilan muncul seperti ini akan kita bisa lihat bahwa kita bisa melakukan pengeditan. Misalkan ada namanya, nah di sini ada namanya banner, cover. Kita bisa melakukan apa saja yang ada di carousel dalam sini. Terus ada juga ini adalah untuk konten dan footer. Untuk lanjutannya bisa saya skip. Oke, yang kedua saya akan membahas modul tentang CRM. Kita ketik dulu CRM. Nah, modul CRM ini adalah kepanjangan dari Content Relational Management. Nah, digunakan untuk mengatur manajemen relasional dari setiap perusahaan. Misalkan di sini kita membuat sebuah misalkan perusahaan ingin membuat jadwal, misalkan ada project A, B, C. Misalkan project A dimulai pada 3 bulan, project B mulainya 6 bulan, project C selama 10 bulan atau 1 tahun. Nah, kegunaan dari CRM ini adalah untuk manajemen setiap project yang akan kita buat. Nah, untuk membuat manajemen di sini ada beberapa. Untuk membuat CRM di sini ada beberapa navigasi atau tombol yang digunakan untuk membuat CRM. Pertama yaitu tombol graph. Ini akan menunjukkan grafik dari CRM yang kita buat. Kemudian pivot, ini adalah untuk menentukan anggaran yang digunakan untuk membuat suatu project. Ini adalah kalender untuk merencanakan berapa lama project ini dibuat. Misalkan ada 6 bulan, projectnya dibuat selama 6 bulan, maka apa saja, misalkan bulan pertama ngapain, bulan kedua ngapain, dan sebagainya. Kemudian ada list di sini adalah list daftar hasil project daftar hasil CRM yang telah kita buat. Kemudian ada kanban di sini adalah daftar CRM yang akan dilihat oleh semua anggota yang ada di perusahaan. Misalkan ada anggota atau karyawan baru. Nah, dia ingin melihat CRM apa saja yang ada di suatu perusahaan. Nah, di menu kanban ini karyawan baru dapat melihat semua CRM yang ada di perusahaan tanpa melakukan login ke dalam aplikasi misalkan. Nah, saya akan mendemokan caranya membuat CRM. Satu adalah kita akan milih organisasi atau konten apa yang kita inginkan. Misalkan saya ingin membuat, karena nama organisasinya di sini saya kuliah di UNP, maka saya akan klik UNP.
Nah, opportunity-nya ini adalah opportunity emailnya ini adalah email dari si pembuat atau admin, phone number ini nomor telepon si pembuat, lalu ini expected revenue karena di sini saya ingin membuat perencanaan project, maka saya akan harus mendeskripsikan expected revenue atau pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat suatu project. Misalkan saya akan expected revenue sebesar sekian, kurang lebih sekitar 2 miliaran 200 juta. Nah, setelah kita menentukan expected revenue, kita melakukan namanya drag and drop. Misalkan kita ingin membuat CRM berdasarkan kategori qualified. Nah, di sini akan terbentuk misalkan qualified-nya sekian. Nah, ini proporsinya sekian. Nah, di qualified ini kita bisa nambah juga CRM baru, misalkan seperti tadi, ataupun juga di proportion pun juga, di one pun juga bisa. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai modul CRM. Kita akan kembali lagi ke modul yang lain. Nah, modul selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu modul mengenai kontak, ataupun saya ingin dengan kontak. Nah, di menu kontak ini adalah kita membuat kontak baru. Misalkan kita ingin membuat kumpulan kontak dari suatu karyawan di suatu perusahaan. Nah, kontak ini digunakan untuk menyimpan semua informasi, misalkan kayak nomor telepon atau nomor email dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam menu kontak ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu list, digunakan untuk melihat siapa saja yang daftar list kontak dari suatu karyawan perusahaan. Misalkan si perusahaan itu ada 200 karyawan, maka setiap kontak atau phone number yang 200 karyawan nanti akan terlihat di dalam menu list. Kemudian ada menu Kanban. Kanban ini adalah untuk melihat semua kontak yang akan diedit ke dalam suatu kontak. Nah, si Kanban ini juga sama seperti CRM tadi. Misalkan ada karyawan baru yang ingin masuk ke suatu perusahaan. Nah, si karyawan ini ingin melihat kontak apa saja yang ada di perusahaan ini. Si karyawan tidak perlu melakukan login, cukup dengan menekan menu Kanban ini akan terlihat semua kontak karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian yang fitur yang lainnya yaitu fitur map. Nah, fitur map ini ada digunakan untuk menentukan lokasi dari setiap karyawan. Misalkan, nah si karyawan berada di Indonesia, maka kita akan melakukan pencarian di sini. Nah, si karyawan nanti akan mencari nama, misalkan daerah Indonesia di suatu perusahaan tadi, karyawan mana saja yang akan tinggal di Indonesia, maka dia akan mencarinya. Kemudian ada juga fitur activity, di mana ini fitur activity ini untuk melihat apa saja aktivitas yang dilakukan suatu karyawan di dalam perusahaan. Misalkan si karyawan A dengan email A, call atau nomor telepon 08 sekian, meetingnya apakah sedang meeting hari ini, misalkan to do itu adalah kegiatan apa saja yang dilakukan karyawan selama satu hari, terus dokumen apa saja yang telah diupload karyawan. Nah, si fitur activity ini akan menampilkan semua detail mulai dari nomor telepon, email, meeting atau tidak hari ini, jadwal apa saja yang dilakukan oleh karyawan hari ini, dokumen apa saja yang telah dikirim oleh karyawan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mengenai tentang modul yang ada di dalam Odoo. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.